Saya pernah disawer satu lagu 300.000 tau, pernah saya. Itu mas sering di tempat-tempat makan yang mewah gitu biasanya. Mas, Om Badut bisa kah diputar lagu tadi kah yang kita bawakan tadi? Oh, lagu dangdut tadi Pak, yang yang itu yang Darah Muda. Ya, ulang lagi. Yang ngasih uang 300.000 sama minuman, kalau nggak salah dulu tuh minuman apa kayak teh pucuk, kayak teh kotak itu, kayak teh kotak kalau nggak salah gitu. Pernah itu sering tuh kejadian seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Veronica, Ketua Umum Lembaga Cinta Kasih Makassar. Ayo kita dukung channel YouTube-nya Peduli Duafa dengan cara like, komen, dan subscribe. Sukses! Namanya siapa? Ahmad saya. Ya, Ahmad. anak berapa? Belum. Tinggalnya di mana? Aslinya orang mana, Mas? Aslinya orang Semarang. Semarang. Di Makassar sudah berapa lama? Di Makassar? Kurang lebihnya 2 tahun. Mulai keluar dari kosan? Jam habis maghrib. Hah? Kalau pagi jam habis maghrib, kalau pagi jam. Tergantung kali ada acara ulang tahun ya pagi. Saya suruh jagain warungnya itu sering ada kulihat badut. Cuman dia pakai musiknya cuma digendong kayak tas gitu, kayak tas. Halo, dengar ya? Iya. Mas, ini merantaunya kan sendiri. Kenapa ndak bawa istri? Dulu saya sering bawa istri, dulu ada istri, dulu bawa istri. Karena faktor pandemi ini, jadi saya suruh di rumah kan, kebetulan di rumah kan ada warungnya, warung kecilan ibunya itu. So, jadi saya yang meneruskan ini karena saya merasa kerja begini tuh happy gitu loh. Happy buat saya itu, ya bisa dibilang ya hasil sih, namanya juga orang begini pasang surut ya, kadang ya lumayan, kadang ya itulah seperti itu. So, jadi saya punya inisiatif ini dari itu, dari dulu badut saya pernah lihat di Malang kalau nggak salah. Pernah lihat badut, tapi badutnya jelek, badutnya tidak seperti anu. Terus saya ambil di YouTube, bisa lihat di badut yang di luar itu, macam Joker atau yang di luar itu, oh gini yang seperti ini. Terus saya gabungin gitu, jadi terus saya pakai speaker yang anu itu, yang rakit ini. Dulunya saya enggak pakai yang besar gitu, pakai kecil, tapi setelah yang pakai saya gendong saya pakai itu pertama kalinya itu tahun 2017 akhir. Terus setelah itu saya punya itu karena banyak peminatnya, banyak yang ini, terus akhirnya saya besar itu kalau saya rakit itu memang kurang lebihnya 3 juta, tapi setelah saya global semua itu ada 4 jutaan loh itu mic itu sekian banyak, itu yang paling mahal mic, memang mic. Itu merek apa, Mas? Ya mereknya apa sih, mereknya itu bu tempatnya kemana tuh? Maksudnya kelebihannya dia dibanding mic yang lain apa, Mas? Sampai semahal itu? Begini, karena di samping susah cari mic ini, ada tapi mahal. Itu pun dicari, itu pun saya lewat online, lewat Lazada itu. Itu kalau saya beli itu. Itu mic itu kenapa mahal? Karena dia bisa pakai aki. Kalau justru mic yang langsung, justru malah murah, udah sampai 500 dapat, sekitar 3,5 dapat. Mic yang pakai langsung, pakai listrik, colokin di listrik itu. Itu dari mulai Polmas, Majene, Bone, terus sampai Krekang, sampai pokoknya sampai kemana-mana itu. Saya itu dari kota-kota. Kalau mengikuti panggilan, setiap saat dipanggil, misalkan acara ulang tahun, akikah biasa, ulang tahun, terus acara pernikahan itu bisa dipanggil. Di acara pernikahan biasa tuh saya sistem lagu, ada kadang 3 lagu 100, kadang sampai
5 lagu 100 tergantung dari ininya, tempatnya. Tapi itu semua saya kasih harga itu tergantung sama dari orangnya. Kalau memang sih dari orang yang peminat suka sekali, tempatnya jauh dari transportasinya aja udah lumayan, itu biasa 3 lagu 100 atau begitu. Kadang orang bilang kenapa bisa mahal begitu? Kenyataannya banyak yang suka, tidak banyak yang nawar. Kenapa? Karena sesuatu yang langka itu loh. Orang menilai sendiri kayak ini sesuatu yang langka itu banyak begitu. Kalau menyanyi orang banyak orang menyanyi, suara bagus banyak, tapi dengan perpaduan yang seperti ini tuh jarang orang bilang gitu. Makanya saya itu bisa dibilang sangat sibuk itu sebenarnya itu kalau soal gitu sebenarnya. Kalau saya itu keliling-keliling di jalan-jalan itu Bang, keliling jalan itu sebenarnya itu saya promosi itu loh, itu saya promosi. Saya pernah dikontrak sama apa itu Fleksi apa namanya tuh untuk perdana apa dulu itu pernah saya sambil promosikan begitu, pernah saya waktu tahun-tahun 18 dulu masih waktu tenar-tenarnya sekali dulu saya itu ini banyak yang sekali yang contek saya termasuk Kota Maros, Kota Parepare itu banyak yang nembak saya itu banyak, tapi orang Pare pun banyak sekali yang saya tahu, banyak yang istilahnya mengetahui yang asli itu yang mana itu. Makanya saya kadang bukannya saya menyombongkan sih, kadang sempat lama sekali saya baru turun ke Pare, misalnya main di Pare, itu orang Pare itu sampai bilang begini, loh ini yang aslinya kayak ini yang aslinya itu. Terus saya nanya kenapa emangnya ada yang palsu Pak ya? Ada yang palsu itu. Pernah saya kemarin saya di Losari yang saya kasih cerita tadi, saya crash sama itu rentangan saya, risiko saya itu. Pernah saya dikeroyok 4 orang ditangkap itu, berapa gitar semua itu. Seolah-olah saya tidak boleh menginjak di lokasi situ, di tanah Pangkep pernah. Di Losari kemarin pernah. Tapi Losari itu yang bagian dalam di pagar itu sambil di luar pagar itu warung-warung di orang yang makan di situ semua berdiri ngasih semangat sama saya semua. Semangat gitu. Jadi orang yang mau nganu saya itu orang gitar itu justru dimarahin, mau dikeroyok juga sama orang pembeli di situ. Gara-gara dia tidak ngizinin saya masuk, saya disuruh masuk. Itu kalau dari masalah atau pengalaman yang pahitnya di situ Bang, saya tadi pernah saya main di depan KFC Bang, pernah. Kan yang beli kan orang elit. Tak kirain nggak suka kan, orangnya pada cuek. Tapi setelah saya kasih dua lagu, saya masuki itu. Terus saya pulang saya balik. Sebelum pulang kan saya berpamitan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dan atas sawerannya bisa diterima di sini. Aku kan ngomong gitu, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya balik kan, belum ada 1 meter saya balik itu orangnya manggil semua. Lu kenapa balik? Loh, sudah Pak. Lagi terus. Berarti di sini mencerminkan bahwa tidak semuanya orang elit itu sukanya lagu-lagu yang Terus justru malah kebanyakan lagu-lagunya Bang Haji itu Bang yang bikin saya senang itu seperti itu. Terus waktu turu balik requestnya lagu apa Mas? Maksudnya judulnya? Bisa kadang orang ngasih uang 50.000, kadang uang yang ngasih 100.000. Memang benar, memang dalam pikiran saya itu saya bolak-balikan tuh memang benar. Orang suka itu nggak memandang uang. Saya pernah disawer sampai 1 lagu 300.000 tahu pernah saya. Itu Mas sering. Di tempat-tempat makan yang mewah gitu biasanya, Mas, Om Badut bisa kah diputar lagu tadi kah yang kita bawakan tadi? Oh, lagu dangdut tadi Pak yang yang Darah Muda. Ya. Pulang lagi, dia ngasih uang 300.000 sama minuman, kalau nggak salah dulu itu minuman apa kayak teh pucuk, kayak teh kotak itu, kayak teh kotak kalau nggak salah gitu. Pernah itu sering itu kejadian seperti itu. Dulu awalnya pekerjaan saya penjual di pasar-pasar malam, kayak penjual mainan itu pasar malam dulu. Tapi waktu ini kan awalnya dari ngobrol-ngobrol, terus saya ditantang untuk kan kalau ada acara apa kan saya karaoke.
saya tertantang, dikira saya tidak berani ini, terus saya buktikan pertama kali itu terus saya bikin salon kecil-kecilan itu, saya main dengan pakaian yang ala kadarnya. Ternyata itu responnya, tanggapannya orang tuh baik sekali, bagus sekali. Dulu sampai saya foto tuh sekali foto tuh saya pernah harga 10.000 per orang. Foto pakai HP-nya dia sendiri 10.000 dulu tuh sampai antri saya dulu. Waktu itu tuh saya kembangin sampai sekarang ini. Terus saya sampai bikin kostum ini. Itu kalau dibilang keseluruhan Bang itu 5 juta habis. Waktu itu sampai saya rela masukin di BKB saya ke bank. Ambil uang kalau nggak 1 juta dulu itu. Sampai sekaligus bikin kostumnya itu. Kalau ngerakit Bang saya dulu itu. Itu dalam 1 tahun ini saya ambil apa namanya, beli mic tanpa kabel itu 3 kali. Dalam 1 tahun 3 kali saya beli itu. Itu enak tapi kerusakannya rawan itu karena jalan terus. Kalau di saat dapat jalan yang bergelombang atau batu-batu tuh dia goyang cepet orangnya. Itu kan mesinnya kan sangat lemah itu kalau mesin begitu. Kan modelnya kan komponennya kan kayak komponen HP itu modelnya kalau mic yang kayak gini. Ya seperti mic kabel. Kalau mic kabel itu biar 75.000 dapat. Tapi bagaimana caranya mic kabel karena kalau pas goyang saya mic kabel pertama dulu, tapi saat goyang itu juga muter-muter apa sambil kita jalan minta saweran sama pembeli-pembeli. Kan harus panjang kabelnya. Dia bisa speaker ikut masuk. Seperti itu. Jadi makanya saya punya inisiatif beli ini. Biar mahal tidak apa-apa. Yang penting banyak enaknya. Makanya saya bilang itu. Jadi saya bilang sama kita kurang lebihnya 3 juta ya kan. Itu tafsiran rendah aja. Tapi ternyata saya hitung-hitung lebih 4 juta Bang. Kalau dipikir itu. Karena saya ingat dulu waktu saya ngambil di bank itu 7 juta. Sekaligus saya buat baju itu, saya rakit baju 2 gitu. 2 sama apa namanya rambutnya. Tuh. Yang kemarin Mas saya tanya, kalau pagi tuh berangkatnya jam berapa? Belum dijawab kemarin. Kemarin kalau pagi tuh saya main di pasar Bang. Di pasar di toko-toko itu. Karena pertama kali saya coba ternyata suka orang di pasar di bagian toko-toko itu suka. Kadang sempat sampai saya disuruh 1 jam di depan kayak di toko emas, kalau di Maros di toko emas tuh kayak di toko-toko macam kayak penjual baju itu suka adanya begitu. Waktu saya nunggu di tokonya itu di warungnya itu berapa menit ada badut, berapa menit ada datang badut. Tapi badutnya cuman dia pakai daster kayak gitu terus pakai topeng saja itu badut itu. Terus sama dia gendong seperti kurang lebihnya kayak tas itu musiknya. Tidak karaoke, tidak. Sudah ada musiknya, ada nyanyinya juga. Kayak lagunya Ayu Ting Ting seperti itu ya. Ya Ayu Ting Ting ya sudah nyanyi sama nyanyi. Cuman badannya cuman goyang-goyang saja, pinggul saja begitu sudah. Ya itu saya kelola itu loh. Itu saya ambil, saya kelola dari segi pakaiannya. Pakaiannya itu tidak seperti itulah kalau bisa. Ya, saya tembak pakaiannya, saya buka YouTube di luar, itu kan luar pakaian badut yang aslinya kan seperti ini ya, itu saya tembak. Saya ambil gambarnya, saya serahkan sama penjahit profesional, di situ saya jahitkan, tuh pakaiannya. Kalau pakaian waktu di Malang saya lihat, saya ambil inspirasinya itu kan dari, kok segitu, itu. Kadang ada yang cuma pakai badut yang itu badut yang langsung beli, seperti kayak SpongeBob. Itu namanya badut karakter itu namanya. Kalau saya ini kan badut komedi. Kalau saya ini badut komedi, kalau yang seperti SpongeBob, Uping, Doraemon, Hello Kitty itu kan badut karakter namanya. Ada yang badut seperti itu, tapi tidak cocok saya pakai itu karena apa? Karena itu gampang panas. 1, yang keduanya kalau misalkan karaoke jelas tidak bisa keluar suara karena suara terbungkus kan seperti itu. Itu jadi sambil badut di luar, seperti ini gambar motifnya. Tapi enggak saya tebak persis, enggak, cuma hidungnya oke saya tebak. Hidungnya dari mulai entar gambarnya, karena badut kan macam-macam mukanya. Nah, sambil yang agak simpel, yang enak dipandang, cara kerjanya, tuh dilihat tuh.
menyenangkan, itu lucu, itu makanya saya ambil itu. Sekian banyak aku lihat di YouTube, aku ambil ya itulah gambar saya itu Bang awalnya. Katanya bilang begini, kita menguasai lagu, kita goyangnya oke, goyangnya menguasai juga, suaranya nggak begitu jelek-jelek banget. Terus katanya sekian banyak lagu menguasai semua. Sebenarnya kalau dibilang lagu saya menguasai semua Bang, sebenarnya lagu-lagu itu. Cuman yang 300 lebih tertulis itu tuh yang rata-rata hampir kebanyakan orang suka itu loh. Hampir, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya, semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan, keterlaluan. Itu yang banyak lakukan, hampir rata-rata itu. Itu judulnya apa, Mas? Judulnya Gibah. Oke deh, sebentar saya cari. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak Mas sudah banyak mengganggu ini. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.